Halo dan selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang dua media klasik yang masih eksis di era digital kali ini, yaitu ada media cetak dan media luar ruang. Kita akan melihat media cetak dan media luar ruang ini dari definisi dasarnya, contoh kasus di Indonesia, dan isu terbaru terkait perkembangan di dunia digital terhadap kedua media ini. Kemudian kita bahas dari definisi dasar media cetak dan media luar ruang. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah media komunikasi yang menggunakan teks dan gambar yang dicetak. Contohnya adalah surat kabar, majalah, brosur, dan poster. Media cetak juga memiliki beberapa keunggulan seperti jangkauan yang luas. Artinya media cetak dapat menjangkau audiens yang besar, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet. Yang kedua adalah kredibilitas. Artinya media cetak umumnya dianggap kredibel dan terpercaya, terutama jika berasal dari sumber yang terkenal dan atau ternama. Yaitu dan kemudian kemampuan untuk menampung konten yang panjang. Maksudnya adalah media cetak dapat memuat artikel dan informasi yang panjang dan kompleks. Lalu media cetak juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya biaya produksi yang tinggi, waktu penyebaran yang lama, dan penurunan minat baca. Kemudian definisi dari media luar ruang. Media luar ruang adalah media komunikasi yang menggunakan gambar, teks, atau video yang ditampilkan di tempat-tempat umum seperti papan reklame, billboard, dan videotron. Media luar ruang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah yang pertama, jangkauan yang luas, memiliki daya tarik visual yang kuat, dan fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah media luar ruang dapat disesuaikan dengan target audiens dan lokasi-lokasi tertentu. Media luar ruang juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya biaya yang tinggi, tidak interaktif. Maksudnya adalah pengalaman konsumen dengan media luar ruang bersifat pasif. Mereka tidak dapat berinteraksi langsung dengan iklan seperti yang bisa dilakukan dalam media digital. Ketiga adalah keterbatasan targeting, yaitu media luar ruang tidak dapat menargetkan audiens secara spesifik seperti halnya media digital. Iklan luar ruang akan terpapar oleh siapapun yang melewati lokasi tersebut tanpa mempertimbangkan profil, demografis, atau minat target. Kemudian kita bahas tentang contoh kasus di Indonesia. Yang pertama, media cetak. Di Indonesia, media cetak masih memiliki banyak peminat, terutama di kalangan orang tua. Beberapa surat kabar dan majalah ternama di Indonesia seperti Kompas, Tempo, dan Republika masih memiliki skala yang besar di Indonesia ini. Namun media cetak juga mengalami penurunan minat pembaca di era digital. Hal ini terlihat dari penurunan oplah. Beberapa media cetak merespon era digital dengan bertransformasi ke media online. Contohnya Kompas yang memiliki website dan aplikasi berita yang populer. Lalu ada media luar ruang. Media luar ruang masih banyak digunakan di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Beberapa perusahaan periklanan luar ruang ternama di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, atau perusahaan F&B lainnya yang terkenal dan memiliki banyak jaringan papan reklame dan billboard di berbagai lokasi strategis. Media luar ruang juga berkembang dengan pesat di era digital. Contohnya di videotron yang semakin marak di berbagai tempat umum seperti di stasiun kereta api, bandara, atau halte bus. Kemudian bagian ketiga ialah ada perkembangan dunia digital saat ini. Perkembangan dunia digital memberikan dampak yang signifikan terhadap media cetak dan media luar ruang, yaitu media online seperti website, blog, dan media menjadi semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat media cetak dan media luar ruang harus bersaing dengan media online untuk mendapatkan perhatian audiens. Kemudian iklan digital seperti iklan banner dan iklan video menjadi semakin populer dan banyak digunakan oleh pengiklan. Hal ini membuat media cetak dan media luar ruang harus bersaing dengan iklan digital untuk mendapatkan target yang dituju. Oke, sekian pembahasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sadam, mohon pamit.